Pria legendaris bab 811. Kenado mencengkeram pergelangan kaki Damoy dengan kuat, dan dengan satu ayunan besar, dia melemparkan yang terakhir dan membuatnya terbang di udara. Di belakang Kenado, awan berkumpul di atas Heaven Sword dan segera membentuk selimut tebal dan gelap di langit. Sementara itu, petir biru yang beriak di sekujur tubuhnya seperti helaian rambut mulai berkedip. Setelah memantapkan dirinya, Damoyat menatap awan gelap yang mengepul menutupi separuh langit dan berteriak, "Principle of Thunder." Jadi, apakah ini kekuatan prinsip seseorang yang setengah jalan menuju alam tertinggi? Melihat bahwa Anda sudah mampu memanipulasi cuaca sampai batas tertentu, Anda bisa menjadi perwakilan prinsip pada saat Anda sepenuhnya maju ke alam tertinggi. Pikiran dan kata-kata Anda akan dihormati dan diperhatikan. Saat Damoyat berseru pada kekuatan prinsip Kenado yang luar biasa, dia merentangkan tangannya di atasnya, mengangkat tembok tinggi yang tak terlihat di atasnya untuk melindungi dirinya sendiri dan orang-orang di belakangnya. "Kenado, apakah kamu masih ingat apa yang dikatakan Tuan kita kepada kita? Prinsip tidak fokus pada apakah seseorang kuat atau lemah tetapi pada apakah seseorang menggunakannya dengan baik. Saya selalu mengingatnya, sudah bertahun-tahun, dan kami pernah bertanding sebelumnya. Namun, saya sangat tertarik dengan apa yang akan terjadi dalam pertarungan habis-habisan. Apakah prinsip of Thunder Anda lebih kuat, atau akankah prinsip of Wind saya lebih unggul?" Mengikuti tantangannya, titik tengah di antara keduanya menjadi batas yang memisahkan mereka. Di sisi Damoyat, keheningan tampak menutupi segalanya. Dari pepohonan dan tumbuhan, rambut di kepala, hingga awan putih pucat yang menghiasi langit, tidak ada gerakan atau gemerisik sedikitpun. Dia belum maju bahkan setengah jalan ke Ultimate Realm. Meskipun demikian, dengan tingkat kultivasinya yang mencengangkan dari fase lanjutan alam ilahi, selama dia melepaskan kekuatan penuh dari prinsipnya, itu akan cukup untuk melawan prinsip Kenado yang tangguh. Hari ini menandai pertempuran terakhir antara Damos dan Seboksiasme. "Jangan menahan diri," kata Damoyat pelan. Di belakangnya, para pembudidaya alam dewa melangkah maju serempak sambil mengacungkan senjata mereka. Bergerak begitu cepat sehingga mereka tampak kabur, mereka menyerang dengan liar ke arah para pengikut Seboksiasme, siap untuk membunuh. Selain Aetomoye, 3 utusan ilahi Seboksiasme lainnya berada di luar, dikepung dan diserang oleh mereka yang tergabung dalam Damos. Jonathan telah memenggal salah satu dari 8 kultivator alam dewa. Karenanya, termasuk Aetomoye, hanya tersisa 8 orang. Dalam hal jumlah, bahkan dengan warisannya yang berusia hampir 2000 tahun, Seboksiasme masih memiliki pembudidaya yang kurang terampil dibandingkan Damos. Itu adalah poin yang mengejutkan semua orang. 2 pembudidaya alam ilahi saling berhadapan sementara hampir 20 pembudidaya alam dewa saling bertarung. Dalam sekejap, semburan energi spiritual melonjak ke langit. Adapun Elite Realm Grandmaster, mereka bahkan tidak bisa bergerak lebih dekat. Yang bisa mereka lakukan hanyalah bersembunyi sejauh mungkin dan menyaksikan pertempuran yang akan menentukan bagaimana situasi di wilayah barat akan berubah. Saat para ahli alam dewa terus bertarung, Damoyat dan Kenado tidak bergerak untuk menyerang mereka. Mereka tahu bahwa begitu salah satu dari mereka melakukannya, pembudidaya alam dewa mereka sendiri juga akan mati di tangan pihak lain. Jadi, bahkan ketika salah satu dari mereka akhirnya muncul sebagai pemenang, orang itu akan menjadi seperti seorang jenderal tanpa pasukan, yang merupakan hasil yang tidak diinginkan. Itu adalah pemahaman yang tak terucapkan di antara pasangan bahwa pertempuran akan menjadi tentara melawan tentara dan jenderal melawan jenderal. Berdiri di puncak menara tinggi, Damoyat sedikit mengangkat tangan kanannya, dan angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya. Pada saat yang hampir bersamaan, serangkaian petir terbang ke depan di depan Kenado, terjalin erat satu sama lain untuk membentuk jaring listrik. Bang, 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 suara ledakan terdengar. Di bawah cahaya redup jaring listrik, samar-samar terlihat bahwa bila angin tak terlihat menghantam tanah satu demi satu. Terdengar suara mendengung, lalu erangan lembut. Riak mulai memancar dari titik tengah di antara mereka, dengan cepat menyebar ke segala arah seperti gelombang. Sedetik kemudian, Kenado yang kurus dan yang berambut abu-abu menghilang bersamaan. Tiba-tiba, guntur membelah udara sebelum berubah menjadi sambaran petir tebal yang mengarah langsung ke bawah. Sementara itu, angin kencang berputar-putar di atas tanah, berubah menjadi ular sanca yang berputar-putar yang membubung ke atas. Ledakan, ledakan, ledakan,
Ledakan memekakkan telinga terdengar jauh dan luas, menenggelamkan semua suara lainnya. Para ahli rilem dewa yang biasanya tangguh tidak bisa lagi fokus pada pertempuran. Satu demi satu, mereka tersebar ke segala arah tanpa pikir panjang. Sementara itu, Hosom ambruk di tengah reruntuhan dan puing-puing beberapa mil jauhnya, terlihat sangat sedih. Dengan sikat energi spiritual di tangannya, dia mendesak energi spiritual untuk keluar dari reruntuhan, bergumam, apa yang telah dilakukan Jonathan. Mengapa dia menimbulkan keributan besar? Meskipun merasakan gelombang energi spiritual yang kuat di jantung kuil bazar, saya tidak terlalu memperhatikannya. Saya mungkin sangat terampil, tetapi tidak peduli seberapa baik saya, tingkat kultivasi saya masih hanya pada fase lanjutan dari alam Grandmaster. Kemampuan seperti itu bahkan tidak mendekati kekuatan prinsip. Terlepas dari seberapa kuat prinsip Skenado atau Damoyed, hal yang sama yang terjadi ketika saya pertama kali bertemu yang terakhir akan terjadi lagi. Aku tidak akan merasakan apa-apa. Namun, meski aku mungkin tidak merasakannya, gelombang kejut dari dampaknya akan menjungkirbalikkan segalanya dalam jarak beberapa mil. Ketika saya hendak menggunakan sikat energi spiritual saya untuk menambahkan pukulan ekstra pada jimat palsu yang digambar Jonathan, saya terlempar ke udara oleh kekuatan gelombang kejut prinsip. Sementara Hosom menggerutu dan mengutuk, seorang kultivator wanita dengan darah di sekujur tubuhnya dan pakaian compang camping jatuh di sampingnya. Dia merasa seolah-olah seseorang mencengkeram lehernya. Berdiri di atas puing-puing, dia melebarkan matanya dan memelototi wanita itu. Kultivator alam dewa lainnya. Dia memuntahkan seteguk darah saat jatuh ke tanah, lalu mengeluarkan jimat yang akan menghentikan pendarahan dan menekannya ke lukanya. Apa yang kamu lihat? Dengan jentikan jarinya, potongan-potongan puing melesat di udara menuju wajahnya. Dia akan menghindar ketika sesosok berjubah merah panjang mendarat di depannya. Yang terakhir melambaikan tangan, dan puing-puing itu hancur menjadi bubuk halus. Satu lagi, Hosom menatap keduanya dengan cemas. Kemudian, dia berbalik dan melihat sekeliling, hanya untuk melihat tidak kurang dari selusin elit rilem dewa terlibat dalam pertempuran. Apa-apaan ini? Sudahkah saya berjalan langsung ke sarang pembudidaya alam dewa? Kultivator wanita menarik pakaiannya lebih erat di sekelilingnya saat dia memelototi Hosom dan biksu berjubah merah. Setiap pengikut botak terakhir yang memuja Seboxia harus mati hari ini. Mendengar itu, Hosom akhirnya menyadari mengapa dia tiba-tiba menyerangnya. Setelah diburu pasukan Gajah Putih, saya kembali ke wilayah barat bersama Jonathan. Di sana, saya mencukur rambut saya untuk menyamarkan diri. Dia pasti mengira aku bersama yang lain dan salah mengira aku sebagai pengikut Seboxiasem. Wanita cantik. Hosom hendak menjelaskan ketika biksu di depannya merentangkan kedua tangan untuk menghentikannya dan berkata, sebagai pengikut Seboxiasem, kamu tidak murni dan sembrono. Jika bukan karena pertempuran hari ini, saya pasti akan menghukum Anda dengan membuat Anda menyalin kitab suci Seboxia. Ini bukan tempat bagi seseorang dari tingkat kultivasi Anda untuk berlama-lama. Cepat dan pergi. Aku, Hosom menatap pasangan itu tanpa daya. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengusap kepalanya yang botak dengan pasrah. Sangat baik, pergilah kalau begitu. Lebih baik aku meninggalkanmu untuk itu. Pria legendaris bab 812 meski keduanya salah mengira identitasnya, Hosom tak mau repot-repot mengklarifikasi. Sekarang ada orang lain yang ada di sana untuk menghadapi musik, sudah waktunya dia pergi. Dengan Damoyed dan Kenado sebagai pusatnya, semua bangunan dalam jarak beberapa mil dari kuil bazar telah berubah menjadi reruntuhan. Itu termasuk 3 tembok tinggi yang telah melindungi kuil bazar selama bertahun-tahun. Hosom dengan hati-hati menghindari gelombang kejut dari para pejuang alam dewa di sekitarnya dan menatap langit dengan wajah pucat. Di atas Seboxia, langit seolah terpisah menjadi 2 dunia yang berbeda. Di sisi timur, ada petir dan guntur. Awan gelap menjulang di atas kota. Di sisi lain, matahari bersinar terang di sisi barat, dan langit cerah. Sementara itu, ada kekacauan bulat raksasa yang berputar di atas patung Seboxia. Setiap kali putus, ia merekonstruksi dirinya sendiri lagi. Hosom menatap langit dengan cemas. Apakah ini bagaimana prinsip ketika mengenai? Ini bahkan lebih kuat daripada teknik setengah matang Jonathan. Gelombang riak mulai menyebar di sekelilingnya. Baik Damoyed dan Kenado bertarung dengan kecepatan ekstrim yang melampaui apa yang bisa dilihat mata manusia. Hosom mengeluarkan benda magis, menghindari gelombang kejut,
dan berlari ke depan. Saat itu, Candi Bazar mengalami kerusakan parah. Bahkan, seseorang bisa lari ke segala arah. Sayangnya, semua rute pelarian telah diblokir karena para pejuang alam dewa, Damoyed dan Kenado. Dari tampilannya, tempat teraman adalah area di bawah patung Suboxia. Terlepas dari semua hantaman dan hantaman keras, bahkan tingkat kedua kuil bazar hancur menjadi tumpukan batu bata merah yang seharusnya tidak dapat dilipat. Adapun area di bawah patung Suboxia, semuanya tidak tersentuh. Seolah-olah ada lapisan pelindung roh yang tak terlihat, dan itu memblokir semua serangan. Selanjutnya, Hosom mengingat sesuatu yang pernah dikatakan Jonathan kepadanya di masa lalu. Harta rahasia utama Suboxia adalah tempat yang ditunjuk oleh jarinya. Saat ini, para pejuang alam ilahi dan alam dewa telah ditundukkan. Mengingat kemampuan Hosom, petarung alam Grandmaster yang biasa bukanlah tandingannya. Tidak ada alasan mengapa dia tidak menggunakan kesempatan untuk melihat-lihat. Bahkan jika dia gagal mendapatkan harta apapun, tidak akan memakan banyak waktu ketika dia harus melarikan diri. Hosom melepaskan gerakannya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, dia tiba di kaki patung Suboxia. Dia mengikuti jari-jari Suboxia dan menyerbu ke titik terdekat di tanah tempat jarinya menunjuk. Tak lama setelah dia memasuki sebuah halaman kecil, Hosom sedikit terkejut. Itu adalah halaman kosong. Di tengahnya, ada batu nisan dan tumpukan tanah di sebelahnya. Tampaknya seseorang baru saja menggali kubur itu. Hosom sedikit bingung saat melihat lubang itu. Dilihat dari tumpukan tanah yang tampak segar, lubang itu telah digali belum lama ini. Siapa yang melakukan ini? Bagaimana orang bisa menggali kuburan di tengah kekacauan? Ini terlalu keterlaluan. Saat Hosom berbicara, dia berbalik dan hendak keluar. Pada saat-saat terakhir, dia melihat pecahan batu nisan di tanah. Pendirian Suboxia, meskipun itu bukan pecahan batu nisan yang besar, itu cukup untuk menghentikan langkah Hosom dan membuatnya sedikit gemetar. Dia berbalik, dan dengan lambaian tangan kanannya, potongan-potongan batu nisan itu terbang ke udara. Lusinan pecahan terus berubah posisi di udara. Pada akhirnya, Hosom berhenti bergerak dan akhirnya melihat hasil akhirnya. Meski ada beberapa bagian yang hilang, dia masih bisa mengerjakan prasasti di batu nisan. Menabrak. Saat potongan batu nisan jatuh ke tanah, Hosom ketakutan dan mulai melihat sekeliling. Sebelumnya, dia penasaran dengan orang yang dimakamkan di kaki patung Suboxia. Sekarang dia tahu yang sebenarnya. Orang yang dimakamkan di sana tidak lain adalah Kastimo, pendiri agama Suboxia. Kastimo, menurut legenda wilayah barat, bukankah dia dewa wilayah barat? Bagaimana dia bisa menjadi pendiri Suboxia? Bagi sebagian besar pembudidaya, kisah-kisah itu tidak berbeda dengan dongeng. Semua orang tahu bahwa banyak aksi dapat dilakukan dengan menggunakan kultivasi. Di mata manusia, taktik seperti itu adalah kekuatan Tuhan dan iblis. Akibatnya, para pembudidaya tidak pernah mempercayai cerita rakyat yang telah diwariskan oleh rakyat jelata. Namun, saat ini, Hosom sedang berdiri di kuburan dewa wilayah itu. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana memproses pengetahuan yang baru ditemukan itu. Jika Kastimo yang dimakamkan di sini, siapa yang berani menggali kuburannya? Hosom menatap patung Suboxia yang sangat besar sebelum berlari keluar. Pada saat itu, yang bisa dipikirkannya hanyalah memotong-motong Jonathan. Informasi jelek macam apa yang dia berikan padaku? Jika bukan karena informasi dari Jonathan, saya tidak akan datang ke sini sama sekali. Dengan pemikiran itu, Hosom merasakan jantungnya berdetak kencang. Jonathan Goldstein, dia bajingan yang menggali kubur. Jonathan tidak mencari tahu tentang lokasi harta karun rahasia. Bahkan, dia mendapat informasi dari Damoyed. Baik Hosom dan Jonathan telah dijebak oleh Damoyed. Saat itu, ketakutan dan keterkejutan memenuhi hati Hosom. Jika Jonathan benar-benar menemukan harta rahasia di makam Kastimo, di manakah dia sekarang? Tidak mungkin Suboxiasem akan melepaskan Jonathan dengan mudah. Perasaan spiritualnya mulai muncul. Begitu Hosom menghubungkan titik-titik itu, yang ingin dia lakukan hanyalah segera meninggalkan kuil bazar. Dia tidak akan pernah menginjakkan kaki di wilayah barat lagi. Begitu dia meninggalkan tempat itu, Hosom akan menghancurkan identitasnya saat ini dan menggunakan mantra untuk mengubah penampilannya. Dia tidak akan pernah menyebutkan masalah ini lagi. Sementara Hosom sibuk merencanakan untuk keluar dari kekacauan mengejutkan yang dia alami,
dia mendengar tangisan lemah dari sisi atap. Hosom, itu mungkin tangisan pelan, tapi itu membuat Hosom ketakutan. Dia melompat ke samping dengan cepat seperti kucing yang ekornya diinjak. Begitulah sensitifnya Hosom saat ini. Namun, setelah melarikan diri lebih dari 10 meter, Hosom mengerutkan kening. Dia merasa suara itu sangat familiar. Itu milik Prima, High Priestess of Suboxia. Di masa lalu, dia telah melepaskannya sebelumnya. Prima, perasaan spiritual Hosom terfokus pada arah suara itu. Dia melihat Prima terbaring lemah di rooftop. Energi spiritualnya hampir tidak terdeteksi. Jelas bahwa dia menderita luka serius. Saat Hosom menatap di mana Prima berada, kakinya membawanya ke arah yang berlawanan. Meski begitu, dia mau tidak mau berhenti setelah beberapa langkah dengan kepalan tangannya terkepal. Hosom berbalik dan melihat ke arah Prima dengan gigi terkatup. Taktiknya untuk memainkan ksatria berbaju sirah itu palsu. Cedera yang dideritanya dan cara dia mendekati Prima semuanya palsu. Namun, perhatian Prima yang lembut dan penuh kasih untuknya adalah nyata. Bahkan setelah dia mengungkap niat sebenarnya, dia masih menyerahkan lencana zamrudnya dan membantunya pergi. Semua itu juga nyata. Hosom memiliki lusinan identitas, dan tidak ada yang tahu siapa dia yang sebenarnya. Di masa lalu, dia berpindah dari satu negara ke negara lain. Sebenarnya, bagian awal hidupnya dibangun hanya berdasarkan kebohongan. Meskipun Jonathan telah menyelamatkannya beberapa kali, dia masih akan menggunakan Hosom sebagai umpan di saat-saat genting. Hanya Prima yang berbeda, dia adalah satu-satunya yang setia padanya. Dia hanyalah masalah. Dengan itu, Hosom bangkit dan bergegas menuju Prima. Prim, tunggu. Jika kamu mati, aku tidak akan menyelamatkanmu lagi. Pria legendaris bab 813. Hosom mendarat di atap. Dengan sepak terjang yang cepat, dia memukul titik akupuntur utama di tubuh Prima. Prima tidak memiliki energi spiritual yang cukup di dalam dirinya. Begitu dia kehilangan kendali atas aliran energi spiritualnya, dia akan mati dalam sekejap mata. Setelah menyegel titik akupuntur utama Prima dan aliran energi spiritual di meridiannya berhenti, Hosom memukul dadanya, melindungi jantungnya. Hosom, senang, kamu masih hidup, kata Prima terengah-engah sambil tersenyum. Berhenti berbicara, energi spiritual di telapak tangan Hosom melonjak saat dia mengangkat Prima. Simpan kata-kata sentimentalmu sampai setelah kita keluar dari sini. Tunggu, aku akan mengeluarkanmu dari sini sekarang. Tidak meninggalkanku, Prima tersedak saat menatap Hosom. Tiba-tiba, alis Hosom berkerut pada sesuatu di depan saat dia dengan hati-hati menghindari aliran tekanan terus-menerus yang datang dari sekitarnya. Mereka hanyalah Grandmaster namun secara misterius terlibat di tengah-tengah pertempuran. Ia dan Prima bagaikan semut-semut kecil yang mencoba bertahan melewati deburan ombak yang bisa merenggut nyawa mereka kapan saja. Aku akan meninggalkanmu di sini jika kamu terus menyeret kakimu. Hosom melemparkan benda ajaib untuk melindungi dirinya dan Prima dari gelombang masuk lainnya. Namun, kekuatan ledakan itu lebih kuat. Dengan mendengus, dia memaksa seteguk darah yang naik di tenggorokannya. Kami hanya mengenal satu sama lain selama lebih dari seminggu, dan saya berakting sepanjang waktu. Mengapa Anda bertindak begitu sentimental? Anda membuat saya kawin lari dengan Anda saat saya melihat Anda. Kamu gila. Darah mengalir dari sudut bibirnya saat dia berbicara. Di belakangnya, Prima telah kehilangan semua tanda kehidupan. Prima, Hosom berteriak mendesak dan mengetuk tanah dengan ujung kakinya. Energi spiritual dalam meridiannya melonjak, meningkatkan kecepatannya. Di depan, beberapa Grandmaster Suboxiasem disegel di tepi reruntuhan Suboxiasem. Ketika mereka melihat pendeta tinggi mereka diancam, mereka segera mengepung Hosom. Hosom mengangkat lengan kanannya, dan dua pengikis dengan pegangan terbalik muncul di tangannya. Senjata itu adalah benda magis dari pusaka keluarganya. Dia tidak pernah mengeluarkan mereka sebelumnya, tidak peduli seberapa genting situasinya. Dia khawatir orang lain akan melacak latar belakangnya dari senjata unik itu. Namun pada saat itu, Hosom mengencangkan cengkeraman pada pengikisnya dan menyerang para pembudidaya di depan. Singkirkan aku. Seluruh tanah suci Suboxiasem dan kuil Bazar telah dihancurkan. Pertempuran antara mereka yang berada di alam ilahi, alam dewa, dan alam Grandmaster telah mencapai puncaknya. Ketika seluruh wilayah barat melatih perhatian mereka pada pertempuran, pelakunya menderita 100 meter di bawah tanah yang gelap.
Jonathan pernah menonton film tentang kesaktian sebelumnya. Di film itu, ada seorang pengguna yang bisa hidup selamanya. Tidak peduli jenis kerusakan yang dialami tubuh pengguna, sel-sel mereka yang rusak akan dihilangkan dan diganti dengan yang baru dalam waktu singkat, memungkinkan mereka untuk mendapatkan kembali kekuatan mereka dengan cepat. Bahkan jika seseorang menjebak anggota tubuhnya, mereka dapat memotongnya dan melarikan diri. Bahkan jika tengkorak mereka retak dan dipotong menjadi banyak potongan daging, mereka akan baik-baik saja karena mereka dapat beregenerasi dari daging mereka yang terpotong dan mendapatkan kembali vitalitas mereka. Mengejutkan bahwa orang yang tak tertandingi seperti itu dengan keberadaan yang tak terkalahkan akan berakhir dengan disegel di dalam kotak besar dan dilempar ke laut dalam. Mereka hanya bisa tenggelam dan bereinkarnasi di dasar laut yang gelap, selamanya terjebak dalam siklus tanpa akhir. Menghadapi kegelapan dan penderitaan tanpa akhir, skill generasi yang sangat mereka banggakan telah menjadi mesin penyiksa mereka. Jonathan sedang melalui putaran tanpa akhir pada saat itu. Setelah dikubur hidup-hidup oleh Aetomoye, dia bisa kabur dengan teknik pelepasan elemen dari teknik naga suci kuno. Namun, Aetomoye dengan marah menggempur tanah dan bebatuan di atas Jonathan, semakin mengompres tanah di sekitarnya. Aetomoye memiliki prinsip yang lengkap. Dengan kekuatan dan serangan seperti itu, Jonathan tidak bisa menahannya hanya dengan energi spiritual saja. Tanah di sekitarnya mulai memadat rapat di tubuh Jonathan. Kejutan balasan yang kuat dari beberapa serangan yang dilakukan Aetomoye telah mematahkan meridian Jonathan. Saat meridian Jonathan pecah, bel tangan perunggu yang aneh kehilangan penyangga dan jatuh ke tubuh Jonathan. Itu kemudian ditekan ke organ Jonathan oleh peti mati misterius. Terkubur 100 meter di bawah tanah, Jonathan merasakan kekuatan 10.000 ton menghancurkannya dari segala arah. Tekanan yang luar biasa mematahkan pembuluh darahnya dan mematahkan otot dan tulangnya, menghancurkannya menjadi bubur. Tepat ketika Jonathan berada di ambang kematian, peti mati misterius di atas kepalanya menanamkan banyak kekuatan hidup ke dalam daging dan darahnya, membantunya menyembuhkan luka-lukanya dan meregenerasi sel-selnya. Jadi di bawah siklus kekuatan penghancuran dan peremajaan yang tak berujung, Jonathan terus-menerus menderita siksaan karena dihancurkan. 1 kali, 10 kali, 100 kali, siklus itu berulang. Setiap kali Jonathan bangun, dia akan merasakan sakit yang luar biasa sampai inderanya tumpul dan tubuhnya mati rasa. Tidak ada penglihatan, tidak ada udara, dan tidak ada harapan. Jonathan telah menyatu dengan dasar samudera, 100 meter di bawah permukaan laut. Dia menyatu dengan pasir dan bebatuan. Jonathan telah kehilangan hitungan berapa kali peti mati telah menghidupkannya kembali pada akhirnya. Ketika dia akhirnya sadar kembali, dia merasa ada sesuatu yang berbeda. Peti mati itu tidak segera memasukkan kekuatan hidup ke dalam diri Jonathan dan menyembuhkannya secepat sebelumnya. Sebaliknya, dibutuhkan setengah detak jantung lebih lama untuk menyembuhkannya. Mengapa butuh waktu lebih lama? Sebelum dia bisa memikirkan masalah ini, pembuluh darah di tubuhnya pecah lagi, dan dia jatuh pingsan. Lain kali dia bangun, dia bisa merasakan perubahan di tubuhnya. Dia memperhatikan butuh setengah detak jantung lebih lama untuk kekuatan hidup untuk menyembuhkannya sepenuhnya. Meskipun itu hanya memperpanjang detak jantung lebih lama setelah 2 siklus, itu masih merupakan perubahan yang baik di bawah tanah yang gelap. Harapan melonjak dalam diri Jonathan saat pergantian itu. Durasi akan diperpanjang sedikit setiap siklus setelah itu. Pemahaman muncul di benak Jonathan. Masalahnya terletak pada peti mati. Kekuatan hidup di dalam peti mati misterius itu hampir habis. Pada tingkat itu, jumlah kekuatan hidup tidak akan mampu menahan tekanan yang menghancurkan, dan dia akan benar-benar menemui ajalnya saat itu. Jonathan hanya merasa lega ketika dia tahu dia akan menemui ajalnya. Dia tahu siksaan sebenarnya terletak pada berulang kali terjebak dalam lingkaran kematian dan kebangkitan yang tak ada habisnya. Jumlah waktu yang tidak diketahui telah berlalu, dan Jonathan sadar kembali, tetapi dia tidak merasakan tekanan yang biasa menimpanya. Bingung dengan pengetahuan itu, dia melepaskan indera spiritualnya dan melihat peti mati misterius sepanjang 2 meter di atasnya telah menghilang. Energi di meridiannya bisa mengalir dengan lancar. Dia memompa energi spiritual yang terbatas di dalam bidang ramuannya ke lengannya. Perlahan, dia bisa mengangkat lengannya dari tanah yang kokoh. Sambil duduk, Jonathan hanya ingin tertawa terbahak-bahak. Peti mati itu hilang, tetapi dia masih memiliki ruang bersamanya.
Dia tidak percaya dia berhasil bertahan hidup. Meski ruangnya kekurangan oksigen, Jonathan bisa menahan napas selama beberapa jam sebagai kultivator alam dewa. Dia bisa menggunakan teknik pelepasan untuk melarikan diri selama dia memiliki energi spiritual yang cukup. Saat memikirkan itu, Jonathan mencari pil peremajaan roh apapun padanya sebelum melemparkan beberapa ke mulutnya. Dia tercengang dengan apa yang dilihatnya pada menit berikutnya. Ketika dia melihat bagian dalam tubuhnya, dia melihat versi kecil dari peti mati misterius di dalam pusaran medan obat mujarabnya. Itu mengambang di sana seolah-olah itu miliknya. Itu tidak terasa keluar dari tempatnya. Pria legendaris bab 814. Jonathan bingung melihat pemandangan aneh di dalam tubuhnya. Meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang sifat peti mati itu, dia mengerti bahwa apapun yang bisa menarik perhatian penuh Kenado adalah istimewa. Jonathan khawatir jika peti mati itu akan berdampak pada tubuhnya dengan berada di dalam dirinya. Dia perlahan-lahan menarik energi spiritual dari bidang obat mujarab tetapi tidak merasakan adanya kelainan. Namun, siapapun akan merasa tidak nyaman memiliki peti mati di medan energinya. Suasana hati Jonathan sedikit cerah ketika energi spiritual dari pil peremajaan roh dengan cepat larut dalam tubuhnya. Saat dia menggunakan teknik naga suci kuno, akumulasi energi spiritual dengan cepat menyusup ke pasir di sekitarnya. Jonathan mulai melepaskan teknik pengeluaran tanah tetapi tidak merasakan tanah padat di sekitar tubuhnya melunak sama sekali. Dia mempertajam fokus pada sekelilingnya dan melihat jejak aura jahat yang mengelilinginya. Aura itu adalah produk sampingan dari prinsip Aetomoye. Biksu berjubah merah itu sangat teliti. Dia bahkan berpikir untuk menyegelku secara permanen di sini dengan prinsip. Dia terlalu banyak berpikir. Jonathan menjabat tangan kanannya sedikit, dan prinsip of Slaughter muncul sekali lagi. Jonathan kaget saat dia memeriksa pedang panjang yang mewujudkan prinsip of Strength. Prinsip of Slaughter miliknya tidak lagi babak belur seperti sebelumnya. Sebaliknya, itu telah disempurnakan hingga mendekati kesempurnaan. Apa yang sedang terjadi? Jonathan menatap tangan kanannya dengan bingung. Di atas kepala, terdengar suara retakan. Beberapa gumpalan pasir jatuh dari atas. Tanpa ragu, dia menikam prinsip of Strength di tangannya ke dinding di sampingnya. Aura jahat yang samar itu mungkin mampu menahan kekuatan energi spiritual tetapi meledak seperti gelembung ketika berhadapan dengan prinsip of Slaughter. Sementara itu, di reruntuhan di permukaan, ekspresi Aetomoye, dengan ketinggian 10 meter dan 100 wajah terdistorsi di sekujur tubuhnya, berubah suram. Aetomoye meraung marah saat dia berhadapan dengan serangan dari 3 pembudidaya alam dewa dari Damos. Dia menyulap beberapa sidik jari berdarah di udara dan menerbangkan ketiganya. Dengan ketiganya di tanah, dia segera berbalik dan terbang menuju patung Suboksia. Di tepi tembok kedua, setiap jengkal tubuh Hosom dipenuhi luka. Sebagai seorang Grandmaster dengan teknik rahasia keluarganya, kecepatannya adalah nyawanya. Namun, pada saat itu, dia tidak bisa meningkatkan kecepatannya dengan prima di belakangnya. Mengayunkan pengikis di tangannya, dia memblokir satu demi satu rentetan serangan dari berbagai senjata di sekitarnya. Dia dengan cepat mundur begitu prima terangkat dengan energi spiritualnya. Dengan serangan berturut-turut dari selusin Grandmaster, dia tidak dapat menembus tembok yang mereka bentuk bahkan jika dia memiliki metode kultivasi yang paling kuat. Satu-satunya pilihannya adalah menyingkirkan prima jika ingin menghindari kejaran para penyerangnya. Namun, itu adalah satu-satunya pilihan yang tidak ingin dia ambil. Tanpa sepengetahuan Hosom, Prima bukan lagi target misinya. Setelah dia menyusup ke kuil bazar dengan bantuan Prima, mereka hanya bersama selama seminggu. Sebenarnya, Hosom telah menghabiskan 1 tahun mencari informasi wanita ini sebelum bertemu dengannya. Setiap kali Prima berangkat ke Krausain untuk mengunjungi kakeknya, Hosom akan mengikutinya dari jauh. Setiap kali dia tiba di Krausain, dia akan menemani kakeknya sepanjang hari. Dia akan memberitahunya tentang beberapa anekdot yang dia temui, sengaja bertengkar dengannya, berbagi makanan lezat, dan menyaksikan matahari terbenam di taman. Sementara Hosom akan dengan cermat memantau setiap gerak-gerik Prima dari jauh untuk mendapatkan kepercayaan demi kelancaran rencananya di kemudian hari. Dia bahkan akan menggunakan alat perekam untuk merekam setiap gerakan dan pandangannya, lalu menganalisis karakter, kebiasaan, dan perasaannya di balik setiap ekspresi mikro. Hosom telah mendedikasikan seluruh dirinya untuk menjadi seorang pencuri.
Persiapan selama setahun membuatnya mengenal Prima lebih baik dari dirinya sendiri. Itu sebabnya dia bisa membuatnya jatuh cinta padanya dalam 7 hari. Hosom tahu arti di balik setiap tatapan dan tindakannya. Dengan 1 tahun itu, ada beberapa adegan yang juga mengejutkan Hosom. Setiap kali setelah menghabiskan 1 hari bersama kakeknya, mata Prima akan mati saat meninggalkan Krausain. Dia adalah pendeta tinggi Suboxiasem. Dia akan menerima puluhan ribu dukungan ketika dia kembali, jadi dia seharusnya tidak memiliki pandangan seperti itu di matanya. Bahkan jika Prima memintanya untuk kawin lari dengannya, dia hanya menganggapnya sebagai wanita yang sedang jatuh cinta. Karena tidak pernah berada di posisinya, Hosom tidak menyadari bahwa Prima adalah tubuh Tuhan yang bereinkarnasi. Namun, ketika dia bertanya apakah dia akan meninggalkannya di sana sambil tersenyum, kesadaran akhirnya muncul di benaknya. Di mata Prima, Candi Bazar yang dianggap semua orang sebagai tanah suci adalah neraka. Lencana Zamrud yang memberinya akses bebas melewati 2 dinding Krausain adalah satu-satunya harapannya untuk meninggalkan neraka itu. Namun, dia memberikannya kepadanya, dan dia membuangnya di sana. Memutar kepalanya untuk melihat Prima yang melayang di sampingnya, Hosom mengatupkan rahangnya dengan tekad. Tunggu, tetap hidup, apakah Anda mendengar saya, Prima? Saya, Hosom Hoffman, di sini untuk kawin lari dengan Anda. Swoosh! Suara memekakkan telinga bergema di seluruh tempat. Mendampingi suara itu adalah panah berdarah yang ditembakkan ke dada Hosom. Dampak kuat mengirim Hosom terbang. Batuk, latihan keras telah membuat vitalitas dalam tubuhnya terpompa. Saat anak panah mengenai sisi kanan dadanya, tekanan segera memaksa darah dari luka mengalir ke saluran udaranya, mengakibatkan darah mengalir keluar dari mulut dan hidungnya. Sirkulasi energi spiritual tiba-tiba terganggu karena cedera, meluncurkan Prima yang melayang ke depan. Hosom ingin memusatkan energi spiritualnya untuk meraih Prima, tetapi dia terlambat 1 detik. Namun, pada akhirnya, dia hanya bisa menyaksikan Prima menabrak ujung tajam reruntuhan. Ledakan, dengan suara keras, Hosom jatuh ke tanah. Kelambanan dari lari cepatnya membuatnya berguling ke depan. Meski begitu, rasa spiritualnya terasa di atas Prima yang mengambang. Ledakan, suara gedebuk terdengar dari bawah Prima dalam sepersekian detik sebelum dia tertusuk ke ujung yang tajam. Sesosok pakaian compang camping tiba-tiba terangkat dari bawah tanah, memunculkan awan pasir. Suara mendesing, pasir di sekitarnya jatuh seperti badai. Jonathan dengan rakus menghirup setiap napas dengan tangan menggenggam pergelangan kaki Prima. Cek, meskipun kultivator dapat mengendalikan nafas mereka dengan ladang obat mujarab mereka, saya hampir mati lemas karena tekanan yang menghancurkan. Dada Jonathan naik dan turun berat di setiap tarikan napas. Gambaran yang ditangkap indera spiritualnya terukir di benaknya. Melihat para biksu Suboxiasem berhati-hati dan tidak berani mendekat, Jonathan berteriak pada Hosom sambil tersenyum, "Hosom, kenapa kamu mencampakkan pacarmu? Apakah Anda masih menginginkannya atau tidak?" Sementara itu, Hosom meletakkan 1 tangan untuk menekan luka di dadanya, dan tangan lainnya mendorong ke tanah untuk bangkit. Ketika itu tidak berhasil, dia meletakkan bagian atas kepalanya di lantai dan mengambil posisi berlutut. Setelah beberapa manuver lagi, dia akhirnya berdiri. Cek kamu. Hosom melambaikan tangan kanannya, dan cincin penyimpanan terbang ke arah Jonathan. Jonathan, aku menyalakan api untukmu. Jika Anda memiliki hati nurani, bantu saya mengeluarkan Prima dari sini. Aku berutang banyak padanya. Pria legendaris bab 815. Jonathan mengulurkan tangan kirinya dan menangkap cincin penyimpanan. Dia memeriksa menggunakan indera spiritualnya dan menyadari bahwa 1000 jimatnya sudah setengah hilang. Tampaknya api yang dimulai Hosom sama sekali tidak kecil. Dia berbalik sambil terkekeh setelah menyelipkan cincin penyimpanan ke jarinya. Hosom, aku tidak memberimu racun. Ini adalah penangkal untuk anti peradangan dan detoksifikasi. Hosom mendengus dingin dan berkata, aku tahu itu, Jonathan. Saya tidak bekerja sama dengan Anda karena saya takut mati. Sederhananya, saya khawatir ini adalah satu-satunya kesempatan saya untuk menemukan rahasia kuil Bazar. Saya tahu hari-hari saya dihitung. Anggap saja aku berutang budi padamu. Bawa Prima bersamamu. Aku mohon, tolong, jelas bahwa Hosom tidak terbiasa memohon kepada orang lain. Bahkan dalam keadaan seperti ini, dia tampak sedikit sadar diri saat mengucapkan kata-kata ini.
Aku bisa memberitahumu teknik rahasia keluargaku sebagai bayaranmu, pinta Hosom. Dia sepucat spray. Anak panah telah menembus paru-parunya. Pada saat ini, sulit baginya untuk menyalurkan energi spiritualnya, jadi Hosom tahu bahwa kecil kemungkinannya dia akan hidup melalui ini. Dia berutang pada Prima, jadi dia berharap bisa membayarnya kembali sebelum dia meninggal. Melihat wajah pucat Hosom, Jonathan menggelengkan kepalanya. Kau salah satu pencuri terbaik di dunia. Mengapa Anda di sini bertindak begitu dalam cinta? Jika Anda ingin menyelamatkannya, Anda akan menyelamatkannya sendiri. Saya tidak ingin peduli dengan masalah Anda. Dengan itu, dia memberikan kekuatan pada tangan kanannya yang memegang kaki Prima. Kekuatan hidup yang sangat besar mengalir dari ladang ramuannya dan keluar dari tangan kanannya untuk memasuki tubuh Prima dengan cepat. Meskipun kekuatan hidup dari peti mati semakin lambat dalam menyembuhkan Jonathan, itu masih mampu menyembuhkan luka daging yang khas sepenuhnya. Dalam beberapa detik, meridian di tubuh tak sadar Prima pulih sepenuhnya, dan dia membuka matanya. Ini, Prima menatap paha pria di depannya, bengong. Pakaian Jonathan robek dan compang camping karena hancur berkeping-keping saat dia dikubur di bawah tanah. Saat ini, Prima sedang menatap tubuh Jonathan yang sedikit terlihat di bawah angin sepoi-sepoi. Dia melebarkan matanya tidak percaya, tidak tahu harus berbuat apa. Hai Priestess, bukankah seharusnya kamu turun? Meskipun kamu tidak mengenakan gaun, posisi ini masih terlalu. Sebelum Jonathan bisa menyelesaikan kalimatnya, Prima telah melakukan tendangan kiri ke dagunya, membuatnya terhuyung mundur saat dia tertangkap basah. Semua luka Prima telah lenyap. Dia bergerak dengan keanggunan seorang kultivator alam Grandmaster saat dia bergerak beberapa meter jauhnya dengan mendorong dirinya sendiri dari tanah dengan tangannya. Sialan kamu, kau menendangku padahal akulah yang menyelamatkanmu. Aku tahu itu, orang-orang dari Suboxiasme tidak baik. Jonathan menanggapi sambil menyentuh dagunya yang berdarah. Prima telah mengerahkan sebagian besar kekuatannya dalam tendangan itu. Jika di masa lalu, Jonathan pasti akan menderita kesakitan saat ini. Namun, hanya ada goresan kecil pada dirinya sekarang. Saat Jonathan berbicara, lukanya sudah sembuh total. Hahaha, kamu pantas mendapatkannya. Mengetahui Prima baik-baik saja, Hosom tertawa terbahak-bahak. Darah terus keluar dari mulutnya saat dia tersenyum lega. Hosom, Prima muncul di samping Hosom dalam sekejap. Dia akhirnya ingat semua yang telah terjadi. Dia tahu bahwa Hosom tidak meninggalkannya kali ini. Karena itu, dia mengeluarkan pil dan memaksa Hosom untuk menelannya. Makan itu, ini obat Suboxiasme yang pasti bisa menyelamatkan hidup Anda. Tidak ada gunanya. Hosom meraih tangan Prima dan menggelengkan kepalanya sebelum melanjutkan, jantung dan paru-paru saya terluka parah, dan saya tidak dapat menyalurkan energi spiritual saya untuk menyembuhkan. Terlebih lagi, bahkan jika pil ini menyelamatkan hidupku, para biksu Suboxiasme tidak akan pernah membiarkanku meninggalkan tempat ini. Melihat mereka bersikap seolah itu adalah saat terakhir mereka bersama, Jonathan menghela nafas panjang dan pergi. Apakah kalian berdua membutuhkan aku untuk memainkan musik untuk mengatur suasana hati? Dentang, mengikuti suara bel, Jonathan tiba-tiba terbang ke udara. Saat dia berada di udara, sekelilingnya meletus dalam kilatan cahaya kemasan. Dia sudah menghunus pedang langitnya. Setelah mendarat di tanah, Jonathan berbalik untuk melihat ke arah dia berdiri sebelumnya. Kabut merah darah berkumpul di tempat itu. Aetomoye lah yang menyegelnya di bawah tanah dan hampir membunuhnya. Kamu lagi. Jonathan menyimpan bel tangan perunggu. Di tangan kirinya, sebuah papan catur seukuran telapak tangan muncul. Dia memegang papan catur ilahi di satu tangan dan pedang surga di tangan lainnya. Energi spiritual di dalam tubuh Jonathan melonjak. Kamu tidak hanya menguburku di bawah tanah, tetapi kamu juga menggunakan prinsip untuk membentenginya. Anda Aetomoye, kan? Bagus. Salah satu dari kita akan mati hari ini. Jonathan berjalan. Saat melewati Hosom, dia menendang punggung Hosom dengan kaki telanjang. Dengan tendangan itu, Jonathan telah mentransfer 1 ton kekuatan hidup ke Hosom dan menyembuhkannya sepenuhnya. Dia bahkan mentransfer energi untuk memaksa semua darah keluar dari paru-paru Hosom. Hosom menatap Jonathan, bingung. Luka-lukanya telah pulih sepenuhnya. Bahkan penyakit mendasar yang ditinggalkan oleh pelatihan sebelumnya telah hilang sama sekali. Bagaimana tendangan bisa begitu kuat? Jonathan memiliki beberapa taktik yang menakutkan.
Hosom menatap tangannya dan berkata dengan penuh semangat, "Tuan, Anda luar biasa." Jonathan mengabaikan ledakannya dan mencengkeram pedang langitnya dengan erat. "Nyah, orang ini memiliki bentuk lengkap dari prinsip of strength. Saya mungkin tidak akan menang melawannya, jadi bawalah Prima sejauh yang Anda bisa. Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan." Dengan dua pengikis di masing-masing tangan, Hosom menarik Prima keluar tanpa ragu. Dia telah melihat kekuatan Ayatomoye sebelumnya dan tahu bahwa dia hanya akan menimbulkan masalah bagi Jonathan jika dia tinggal di sini lebih lama lagi. Jonathan melirik Ayatomoye di seberangnya dan menyeringai lebar. "Ayatomoye, kita berdua pernah saling menguburkan sebelumnya, jadi kita seimbang. Kali ini adalah pertarungan hidup dan mati. Kenapa kamu harus begitu terpaku pada menang atau kalah? Jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung denganmu." Ayatomoye mendengus dingin. Kabut darah berkumpul di sekitar tangannya dan berubah menjadi 10 bilah. Jonathan segera melempar papan catur itu ke tanah. Dia berdiri di atasnya, dan papan catur segera menjadi lebih besar secara instan. Dengan Jonathan di tengah, papan catur menyelimuti sekeliling dalam radius 100 meter. "Mati!" Ayatomoye berteriak, dan 10 pedang terbang ke arah Jonathan. Namun, bilahnya tidak bisa mengenai Jonathan sama sekali. Jarak terdekat mereka dengan Jonathan adalah ketika jarak mereka hanya beberapa sentimeter dari ujung hidungnya. Bab 816 Gemuruh. Bergemuruh, gemuruh. Serangkaian suara teredam bergema di sekitar tubuh Jonathan. Di tanah, Divine Chessboard berkelebat dengan cemerlang sambil terus-menerus membatalkan serangan Ayatomoye. Sedangkan Jonathan, dia tetap di tempatnya, tidak bergerak seperti patung. "Apa yang terjadi?" teriak Ayatomoye, yang telah berhasil menerobos Divine Realm. Saat dia sepenuhnya menguasai prinsip of blood dan menjadi seorang Raja Dewa, tubuhnya hancur berkeping-keping karena tidak dapat menahan energi spiritual yang tidak dapat diatasi. Namun, Ayatomoye tidak hanya selamat tapi juga berhasil merekonstruksi tubuhnya dengan penguasaan penuh prinsip of blood. Namun, dia akan terjebak di alam ilahi untuk selamanya. Tidak peduli bagaimana dia merekonstruksi tubuhnya, tidak ada cara baginya untuk memperluas medan energinya. Terlepas dari kenyataan itu, Ayatomoye tetap kuat karena pertemuan aneh yang telah mengubahnya menjadi sesuatu yang istimewa. Meskipun Ayatomoye tidak dapat mencapai alam ilahi, dia akan menjadi yang nomor satu di alam dewa, dan tidak ada yang bisa membantahnya. Tetap saja, Ayatomoye tertegun saat menghadapi Jonathan, karena ia gagal memukul Jonathan walau pria itu berada tepat di depannya. Seringai acuh tak acuh di wajah Jonathan hanya membuat Ayatomoye merasa lebih terhina dari sebelumnya. Faktanya, hal itu membuatnya merasa sangat terhina. "Ini tidak mungkin. Mengapa saya tidak bisa memukul Anda?" raung Ayatomoye, yang gagal melakukan apapun untuk melukai Jonathan, tak peduli seberapa cepat ia mengayunkan tinjunya. Setiap kali Ayatomoye mengira ia telah mendapatkan Jonathan, ia akan mengetahui bahwa ia hanya meleset sedikit saja. "Simpan nafasmu, Ayatomoye," saran Jonathan dengan tenang. "Saya mengendalikan semua arah di papan catur saya, jadi yang harus saya lakukan adalah mengalihkan semua serangan Anda sebelum mereka mencapai saya, dan Anda tidak akan pernah bisa menyentuh saya. Sebagai contoh, Anda mengira saya sedang berdiri di depan Anda sekarang, tapi sebenarnya, saya ada di sini." Dengan itu, sebuah pedang tajam muncul dari samping dan langsung menuju ke pelipis Ayatomoye, dan ketika Ayatomoye mengangkat tangannya untuk menangkis serangan tersebut, Jonathan segera memotong lengannya dengan pedang surga. Hitam dan putih, baik dan jahat, Tuhan dan iblis, benar dan salah. Jonathan berdiri di hadapan Ayatomoye sekali lagi dengan pedang surga. Apa sebenarnya yang nyata, dan apa yang tidak? "Kamu sudah selesai, Ayatomoye. Kali ini, giliranku untuk mengirimmu ke alam baka." Pola di lengan Jonathan perlahan-lahan terbentuk dan melekat. Pupil matanya langsung menyempit karena dia bisa merasakan. Hanya mungkin terjadi pada fase lanjutan dari God Realm, jika bukan penyelesaian God Realm. Namun, tidak. Jadi dia dengan cepat berubah menjadi Jonathan tidak menebas apapun kecuali udara dengan. "Sekarang kau berada di dalam tubuhku. Bagaimana kau berencana untuk membunuhku ketika aku telah menguasai prinsip dari?" Mulai berdenyut-denyut tanpa bisa dijelaskan, dan tiba-tiba, dia merasa seolah-olah dalam hati untuk melindungi dirinya dengan 3 lapis perisai roh tidak berhasil. Apakah dia mencoba menguras darahku dengan prinsip lonceng perunggu? Tapi bahkan
Sekuat apapun lonceng perunggu itu, tetap saja terbuat dari barang yang ditempa dari Princeps bisa menyaingi. Tapi tak lama kemudian, Prince of Blood menemukan kekurangan Prince of Slaughter dan mulai mengikis bagian dalam Jonathan. Tarik-menarik dimulai, tapi mereka, papan catur ilahi, saya bisa lolos dari Prince of Slaughter. Namun, gerakan tiba-tiba pada peti mati misterius di bidang ramuannya dan sedikit tapi cukup untuk menenangkan darah yang gelisah. Merasakan keserakahan yang datang dari peti mati. Apakah hal itu? Mengulurkan tangannya untuk meraih kabut darah di depannya, dan bisa merasakan energi aneh yang berjalan di sepanjang meridiannya dan menyatu ke dalam. Itu adalah kekuatan hidup, perubahan di dalam tubuhnya. Jonathan tiba-tiba menjadi adalah kehidupan yang berjalan. Tepi papan catur saat berkas cahaya ungu melesat ke langit membentuk perisai roh yang kokoh untuk mengisolasi mereka yang berada di dalam. Yang tidak beruntung karena telah menabrakku. Sekarang matilah. Setelah Jonathan menginjak papan catur itu mulai menyusut. Apa yang kau lakukan? Merasakan perubahan sekecil apapun pada tubuhnya, jadi dia bisa tahu bahwa Jonathan telah menemukan cara. Dia untuk membuat istirahat. Untuk mengokohkan, Jonathan mengguncang tubuhnya sedikit untuk melepaskan sisa-sisa bajunya. Berikan. Pikirkan sendiri, apakah saya membiarkannya pergi begitu saja? Jika aku menarik Divina Chessboard, aku bisa pergi dengan prinsip dari Slatar. However, aku akan melepaskannya. Bab 817. Saat papan catur mulai menyusut, kabut darah di dalam ruang itu juga semakin pekat. Pada saat itu, Jonathan seperti sebuah ruang hampa manusia. Kabut darah yang bersentuhan dengan kulitnya kehilangan vitalitasnya dan mengerut menjadi keropeng darah kering yang jatuh ke tanah. Saat papan catur menyusut dengan cepat hingga lebarnya hanya sekitar 5 meter, papan catur tersebut akhirnya mendapat perlawanan dari Prince of Blood milik Aetomoye. Sambil melihat sekeliling, Jonathan mengamati sekelilingnya dan melihat bahwa kabut darah memberinya tempat berlabuh selebar sekitar 2 meter. Ia tidak berani mendekat. Aetomoye mengerti bahwa menyerang Jonathan saat ini sama saja dengan memberi makan kekuatan hidupnya sendiri kepada pihak lain. Kekuatan hidup yang telah ditelan Jonathan sebelumnya sangat besar. Jika Aetomoye tidak memakan beberapa Grandmaster sebelumnya, dia mungkin akan berubah menjadi mayat kering. Karena itu, Aetomoye sangat terkejut. Dia tidak dapat memahami bagaimana seseorang seperti Jonathan, seseorang yang belum menguasai prinsip, mampu memaksanya terpojok. Bukankah kekuatan prinsip seharusnya menguasai energi spiritual? Selain itu, papan catur terkutuk berhasil memenjarakanku. Bahkan Prince of Blood pun tidak bisa membuat terobosan. Apa yang terjadi? Kabut darah di sekelilingnya mundur saat Jonathan mengulurkan tangan kanannya. Seolah-olah mereka takut Jonathan akan bergegas ke tengah-tengahnya dan mulai mengkonsumsinya. Ada apa? Aetomoye, apa kamu takut? Jonathan mencibir sambil terus mengamati kabut darah di sekelilingnya. Apa kau masih akan menuduhku mencuri dari pendirian Suboksia? Jonathan, apa yang kau inginkan? Suara Aetomoye terdengar dari sekeliling Jonathan. Bukankah kamu datang ke kuil bazar untuk mencari harta karun? Aku bisa memberitahumu di mana letaknya jika kau membiarkanku keluar dari sini. Harta karun. Mata Jonathan berbinar-binar ketika mendengar kata itu. Lagi pula, alasan dia datang jauh-jauh ke kuil bazar adalah untuk menemukan penawar racun untuk Dorian. Namun, dia telah terlibat dalam situasi ini. Saat ini, penyebutan harta karun itu membuat roda penggerak dalam pikiran Jonathan berputar. Baiklah, katakan di mana harta karun itu berada, dan aku akan melepaskanmu. Jonathan menyeringai. Meskipun Jonathan tersenyum untuk mengekspresikan niat baiknya, senyuman itu sama menakutkannya dengan roh-roh jahat yang disebutkan dalam kitab suci Suboksia kepada Aetomoye. Kabut darah di depan Jonathan berputar-putar dan menyatu menjadi bentuk manusia yang samar-samar. Tidak lama kemudian, wujud Aetomoye muncul. Jonathan, jangan mempermainkan satu sama lain. Aku takut kau akan membunuhku saat aku mengungkapkan lokasi harta karun itu. Aku punya solusi untuk ini, dengarkan aku. Harta karun itu berada 1000 meter di sebelah kirimu. Namun, susunan pembunuh yang sangat kuat berada di luar harta karun itu. Aku tahu cara untuk mematahkan susunan pembunuh itu. Bawalah aku bersamamu, dan kau bisa melihatku memecahkan susunan pembunuh itu. Jika aku mencoba menipumu, kau bisa menangkapku dengan papan catur. Bagaimana menurutmu?
Untuk mempertahankan hidupnya, Aetomoye tidak lagi peduli untuk mengorbankan sekte. Karena itu, ia segera menyatakan syarat untuk ketukan ringannya, kabut darah. Hanya ketika dia melihat bahwa Jonathan benar-benar akan memberi isyarat ke arah Jonathan sebelum melanjutkan untuk memimpin. Lewat sini, Tuan Goldstein. Tuan besar, Jonathan. Sejenak, tapi pada akhirnya, dia berbalik dan melangkah. Kembali dengan cepat, ia memampatkan dirinya menjadi bam. Suara teredam, Aetomoye sekali lagi kembali ke mengumpat pada Jonathan dari atas. Jonathan, aku. Dengan cahaya dingin saat terbang. Tidak pernah mempercayai kata-kata. Pedangnya, dia menarik prinsip of slaughter dan berteriak. Kabut darah di tangannya langsung berubah menjadi papan catur terus menyusut. Meskipun kecepatan menyusutnya sangat lambat, Aetomoye dan tangannya terentang terbuka untuk menyerap kekuatan hidup dari darah. Papan catur ilahi menjadi semakin sia-sia perjuangan kabut darah di sekitarnya. Sama seperti kabut adalah perwujudan dari Aetomoye, dan berdiri di dalam tubuh Aetomoye, bagaimana mungkin memiliki prinsip yang lengkap. Asalkan Anda bersedia melepaskan saya akan bersumpah sebagai orang Siulian, bersumpah untuk melakukan semua tingkat Siulian Anda dalam kehidupan ini. Tingkat kultivasi Anda dalam kehidupan ini. Hal yang menakutkan dari sebuah sumpah adalah kesengsaraan hati yang terjadi setelah seseorang membuat terobosan dalam tingkat Siulian. Karena Anda tidak dapat lagi meningkatkan tingkat kultivasi Anda, apa gunanya? Aetomoye tidak bisa berkata-kata oleh jawaban Jonathan. Baiklah, karena Anda menolak untuk membiarkan saya. Sensasi dingin, dia melihat ke bawah dan, karena kau menolak untuk melepaskanku, maka kita akan menjadi satu. Aku akan lukanya, merasakan kulit kepalanya tergelitik. Apakah dia bermaksud dengan pedang surga di tangannya? Ia membelah. Pedang tempaan prinsip membuka semacam saluran, dan mengirimkan sesuatu ke dalam. Instan, Jonathan mengayunkan pedang surga ke udara di depan dadanya. Namun, ia bertemu. Mendeteksi satu jejak kekuatan kehidupan seolah-olah Aetomoye telah menghilang. Kabut darah yang terkumpul di papan catur ilahi berkumpul di telapak tangannya. Dengan itu, Aetomoye lenyap. Bab 818 Jonathan memucat ketika melihat darah di telapak tangannya. Aetomoye seharusnya bisa mengendalikan kabut darah ini, tapi dengan mudahnya berkumpul di tanganku. Hanya ada satu tempat yang bisa dia datangi. Sambil tetap diam, dia melihat ke dalam dan melihat darah, tulang, dan meridian dalam pikirannya. Dengan sekejap mata, dia memeriksa seluruh tubuhnya, luar dan dalam. Dia mulai memahami situasinya. Darah saya mengalir lebih lambat. Apakah Aetomoye memasuki aliran darah saya? Saat dia merenungkan kemungkinan itu, dia mendengar cibiran Aetomoye dalam benaknya. Ya, aku ada di dalam aliran darahmu sekarang. Bagaimana mungkin? Ekspresi Jonathan berubah saat dia mencari Aetomoye dalam darahnya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Berhentilah membuang-buang waktumu. Aku memiliki penguasaan penuh atas prinsip of blood. Selama ada darah segar di sekitar untuk bertindak sebagai media, aku secara fungsional abadi. Bagaimanapun, aku telah menjadi satu denganmu saat aku memasuki tubuhmu. Dengan kata lain, alam semesta secara diam-diam telah setuju bahwa saya dapat hidup di dalam tubuh yang bersentuhan dengan saya. Kau ingin membunuhku, bukan, Jonathan? Aku penasaran bagaimana kau akan membunuh dirimu sendiri, kata Aetomoye dengan sombongnya. Jonathan tercengang. Dia bilang aku harus bunuh diri untuk membunuhnya. Omong kosong macam apa ini? Aku pernah mendengar tentang pengorbanan diri sebelumnya, tapi ini konyol. Tidak ada seorang pun di luar papan catur ilahi yang tahu apa yang terjadi di dalam. Alih-alih keluar dari kepungan, Hosom dan Prima kembali lagi ke Divine Chessboard karena jalan mereka terhalang. Papan catur ilahi hanya memiliki panjang dan lebar 2 meter. Cahayanya yang cemerlang dan mengarah ke segala arah mengisolasi dirinya dari dunia luar. Kabut berdarah yang menyebar di papan catur telah lenyap seluruhnya pada saat itu. Yang tersisa hanyalah Jonathan, berdiri di tengah-tengah papan dengan mata terpejam dan pedang di tangan. Kamu menang. Anda luar biasa, Tuan Goldstein. Hosom menekan tubuhnya pada penghalang cahaya setengah transparan dan melolong sementara Prima berdiri di sampingnya. Saya tidak percaya Anda berhasil menghapus si botak itu dari eksistensinya. Anda adalah idola saya, Tuan Goldstein.
Teriakannya yang penuh semangat bergema melalui reruntuhan saat dia menghantamkan tinjunya ke penghalang cahaya. Ketika 30 atau lebih kultivator alam suci melihat itu, mereka berjaga-jaga alih-alih menyerang ke depan. Utusan ilahi abadi mereka dibunuh oleh Jonathan, mereka tidak dapat menyangkal bahwa Jonathan adalah satu-satunya orang yang tersisa. Terpaku di tempatnya dengan matanya. Anak-anak ini Beatrice Chess. Mereka mendapat beberapa pukulan yang bagus untukku, kau tahu. Jonathan tetap tidak merespons. Para biksu Seboxiasem secara bertahap bereaksi terhadap. Bisa tahu Jonathan kemungkinan besar tidak bisa bergerak. Saat mereka memegang senjata mereka, mereka siap untuk merasakan permusuhan musuh. Hosom terengah-engah. Saya ingin Anda membantu saya menjaga diri saya sementara saya menyerang lebih dulu. Jika saya terluka, Anda harus menyelamatkan saya seperti sebelumnya, oke? Tepat saat dia mengakhiri. Mendorong, kembali ke penghalang. Anda tidak perlu khawatir tentang musuh di belakang. Pertempuran kacau, di atas panggung raksasa di Mantan. Tetapi dua tokoh berdiri di, seperti ilusi, terlihat, di dalam dirimu. Sebaiknya kau pikirkan ini baik-baik, Jonathan. Aku bisa mengubah kecepatan aliran darahmu dan membuat gumpalan darah kapanpun aku mau. Bahkan, apa yang akan kau lakukan setelah kau membunuhku? Dapatkah kau meninggalkan papan catur ilahi? Jonathan mengerutkan kening. Bukankah sudah cukup bahwa aku berjanji akan membiarkan? Seperti yang saya katakan, saya hanya akan meninggalkan tubuh Anda jika. Mata saat dia memelototi, pada dasarnya setara dengan memotong. Jika dia melakukannya untuk melindungi hidupnya, dia akan menanamkan rasa takut. Menyerap energi dari alam semesta sementara. Kematian, mereka tidak akan bisa Pak. Apapun yang Anda lakukan, Anda akan selalu ingin menjadi yang terbaik. Itu tak masalah bagiku. Aku ingin kau membantuku menjaga punggungku saat aku menyerang lebih dulu. Jika aku terluka, sesuatu yang membantu. Lagi pula, saat aku menyelamatkannya tadi, aku menggunakan kekuatan hidup yang tersimpan di dalam peti mati misterius itu. Namun, siapa yang bisa mengatakan dengan pasti apa sebenarnya kekuatan hidup ini? The Legendary Man Bab 819. Aetomoye tidak menyangka Jonathan akan mengajukan pertanyaan mendalam seperti itu dalam situasi yang mematikan. Selain terkejut, dia merasa bingung. Kau menanyakan itu sekarang? Benar, Jonathan mengangguk dan menjawab dengan jujur, karena kita hanya saling menatap saat ini, saya mungkin akan memanfaatkan waktu untuk belajar lebih banyak. Menurutmu bagaimana aku bisa meningkatkan tingkat kultivasiku secepat ini? Itu karena saya suka belajar. Baik melalui pengalaman maupun pemahaman, semakin banyak informasi yang saya serap, semakin banyak pula pengetahuan saya bertambah. Hal ini juga membantu saya memecahkan masalah apapun yang saya hadapi saat berkultivasi di masa depan. Semakin banyak ia berbicara, semakin besar suaranya. Pada akhirnya, dia secara praktis menggambarkan dirinya sebagai sosok yang rajin, ingin tahu, dan positif. Menanggapi pidato Jonathan yang berapi-api, Aetomoye melambaikan tangannya. Tolong hentikan membunyikan klakson Anda sendiri, Tuan Goldstein. Jonathan menggosokkan kedua tangannya dan tersenyum patuh. Anda adalah senior saya dalam hal kultivasi, Aetomoye. Bahkan, saya bersedia menyebut Anda sebagai mentor saya. Karena kita berada di jalan buntu dan tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, saya pikir saya akan menanyakan pertanyaan itu. Tentu saja, Anda bebas mengabaikan saya jika Anda mau. Aku hanya akan terus berpikir tentang bagaimana cara membunuhmu. Saat dia berbicara, dia mulai membuat dirinya agak transparan, seolah-olah dia akan menghilang kapan saja. Saat sosok Jonathan hampir menghilang, Aetomoye berbicara. Tunggu. Meskipun dia telah mengendalikan darah Jonathan dengan kekuatan prinsipnya, hanya itu yang bisa dia lakukan. Dia tidak memiliki akses ke bagian lain dari tubuh Jonathan karena dia bukan pemilik tubuh yang ditempatinya. Jika saya ingin bernegosiasi dengan Jonathan, saya harus sedikit mengalah. Bagaimanapun juga, kami berdua berusaha untuk tetap hidup. Ketika Jonathan memunculkan kembali sosoknya, dia menatap Aetomoye dengan kesal. Ada apa? Dia bertingkah seolah-olah bukan dia yang baru saja bertanya. Sambil menghela napas, Aetomoye menjawab, karena Anda sudah bertanya, saya kira saya bisa memberikan wawasan saya. Oke, dengan melambaikan tangannya, Jonathan memanggil sebuah meja dan kursi di atas panggung yang kosong. Setelah duduk,
dia memunculkan papan tulis di sebelah Aetomoye. Hanya ilusi, Tuan Goldstein. Ada pada akhirnya, ini hanyalah nama yang berbeda untuk hal yang sama, energi paling murni dalam. Yang diandalkan oleh jiwa untuk eksis. Sebagai contoh, ketika tubuh manusia mati, kekuatan hidup mereka lenyap. Namun, seorang kultivator sepertimu dapat meninggalkan tubuh mereka. Aetomoye mengangguk, menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh para kultivator inti dalam agamanya. Adalah, sama ketika tubuh saya hancur. Menurut pemahaman pribadi saya, jiwa adalah kesadaran saya, pikiran saya. Tidak ada hubungannya dengan tubuh. Sebagai contoh, ketika manusia mati, meskipun kesadaran mereka ingin terus hidup, namun tidak bisa karena telah kehilangan apa yang menjaganya. Kultivator, Aetomoye, jadi Anda mengatakan bahwa kekuatan hidup Anda bergantung pada kekuatan prinsip Anda. Itu benar, semuanya sekarang, selama kau masih memiliki kehidupan. Aetomoye sedikit memberi jarak. Saat berikutnya, dia merasakan aliran darah. Dia menyadari meridian Jonathan melonjak dengan spiritual. Tiba-tiba melompat, kepalanya ke belakang, dia melihat Jonathan duduk di papan catur ilahi dengan mengertakkan gigi. Aku bisa membunuhmu. Jonathan mengaktifkan Ancient Secret untuk merobek. Lakukan, aku akan menghancurkan diriku sendiri dan mengambil nyawamu. Saat Jonathan melolong kesakitan, dia berhasil melemahkan rasa sakit jika sedikit saja energi spiritual mereka mengalir ke arah yang berlawanan. Hampir sepertiga dari miliknya, dan mengeluarkan dengusan teredam alih-alih muntah. Berteriak, meridiannya terkoyak, akar kultivasinya langsung dihancurkan dan bahkan langsung masuk ke dalam. The Legendary Man Bab 820 teriakan teror Aetomoye terus berlanjut di benak Jonathan. Bahkan kultivator pemula dari alam prasejarah akan tahu bahwa gerakan terbalik dari energi spiritual berarti penghancuran diri dari kore, medan energi, dan medan ramuan. Jika tingkat kultivasi kultivator rendah, mereka akan memiliki sedikit energi spiritual. Dengan menghancurkan kultivasi mereka sendiri, mereka paling tidak akan menghancurkan medan energi mereka. Energi vital mereka akan sangat terpukul, dan jika mereka tidak memiliki tanaman ajaib untuk membantu mereka, mereka mungkin akan jatuh sakit selama sisa hidup mereka. Namun, skenario terburuk bagi seseorang setingkat Jonathan dalam membalikkan penyaluran energi spiritual dan menciptakan konflik di meridian adalah ledakan kecil. Sebagai hasil dari benturan energi spiritual, segala sesuatu di sekitar Jonathan akan berubah menjadi abu. Itulah jalan yang dipilih Jonathan untuk dilalui. Bagaimana mungkin Aetomoye tidak takut akan hal itu? Meskipun dia memiliki prinsip, bahkan darahnya pun akan hilang jika Jonathan mengakhiri hidupnya sendiri. Selain itu, dia belum tahu bagaimana dia akan menghadapi Divine Chessboard. Sangat mungkin dia akan terjebak dalam Divine Chessboard selamanya. Meskipun prinsip Aetomoye tampak kuat, dia akan tetap abadi selama dia memiliki darah di dalam dirinya, dia juga merupakan prinsip yang berbahaya. 3000 prinsip utama yang menciptakan dunia. Prinsip Aetomoye hanyalah salah satu dari 3000 prinsip utama. Faktanya, daripada mengatakan bahwa Aetomoye telah menemukan konsep prinsip of blood, lebih tepatnya dia telah meminjam kekuatan prinsip of blood. Dengan darah, pengguna prinsip of blood akan bisa tetap abadi. Jika Aetomoye pergi dalam waktu yang lama tanpa darah, para prinsip di dunia akan menganggap Aetomoye sebagai orang yang sudah mati, dan prinsip of blood yang dimilikinya akan diambil kembali oleh mereka. Kekuatan yang dia miliki di hadapan dunia akan dihapuskan oleh jalan surgawi. Tidak ada kesempatan baginya untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, Aetomoye pasti akan mati jika Jonathan bunuh diri dan jika papan catur ilahi benar-benar menyegel prinsipnya. Hentikan, Aetomoye meraung. Jonathan, kau orang gila. Selama kau berhenti, aku akan bersumpah setia padamu. Aku akan menerima kontrak perbudakan apapun untukmu. Aku akan menggunakan sebagian dari prinsipku dan mengubahnya menjadi sebuah kontrak untuk tunduk padamu. Aku akan melakukan apa saja asalkan kau berhenti. Aetomoye tidak mau mati begitu saja. Dia mati-matian memohon belas kasihan pada perilaku Jonathan yang gila. Sejujurnya, Jonathan tergoda saat mendengar kesediaan Aetomoye untuk menyerahkan segalanya hanya untuk tetap hidup. Namun, tindakan bunuh diri sama saja dengan melompat dari gedung. Siapa yang bisa menyesali keputusan mereka setelah mengambil satu langkah ke depan? Teknik naga suci kuno Jonathan adalah teknik penyaluran yang cepat.
Prosesnya berjalan. Dari Meridian telah melakukan perjalanan dari akhir. Seteguk darah di papan catur ilahi Ab adalah bisa menggunakan darah untuk melarikan diri dari Jonathan. Papan, ketika Hosom, dia bisa mengetahui bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada energi yang keluar. Salah, Hosom, minggir, mengangkat tangan kirinya dan membuat ratusan jimat melayang ke dalam jimat, dan Hosom diam-diam menyimpannya sampai dia pengikis. Hosom dengan kasar melonjak kemana-mana, dan dalam hitungan detik, darah menutupi semua. Apa kamu gila? Prima menjerit kebingungan saat melihat energi spiritual untuk melemparkan jimat-jimat itu ke arah udara, spiritual yang kuat, darahnya sebagai media untuk boom, boom, boom. Kembang api telah dinyalakan di kuil bazar saat matahari terbenam, awan api berkobar. Aman ditarik Prima, adalah berisiko tidak tahu apa yang Jonathan lakukan, dia tahu bahwa Jonathan pasti lebih berbahaya daripada bergegas setidaknya 1000 meter dari tempat semula sebelum kepanikan di dada Hosom. Kemudian, mereka sudah berada di untuk mengejar ketinggalan. Bisa merayakan keberhasilan mereka melarikan diri, sebuah cetakan tangan. Telapak tangan itu menghantamnya seperti mundur. Hosom membuang, menjulurkannya. Dinding merah tua, sebuah simbol karakter besar, mendarat di sekitar Hosom, mengangkat jubah mereka bergumam, biarkan dia tetap hidup. Kita akan meminta sage kita memutuskan apa yang harus dilakukan dengan di bahu Prima dan dengan mudah menjadikannya. Sebagai pendeta tinggi Seboxiasem, kau tidak boleh meninggalkan kuil bazar tanpa seizin sage kami, kata biksu berjubah putih saat dia mendengar kata-kata biksu berjubah putih itu, tidak ada yang mengatakan. Selain orang kedua di Seboxiasem, Louis Simpson. Dia adalah orang yang telah diserang oleh Damos. Kami tidak dapat melindungi kuil. Bersambung.